Oke, saudaraku, sobat pemburu cilian, terima kasih telah menonton video saya. Pada hari ini saya mau bagi-bagi giveaway jersey pemburu cilian dengan kualitas bahan premium. Belakang pemburu cilian, depan ada logo Perbakin dan logo pemburu cilian. Caranya mudah, saudaraku. Cukup berikan saran terbaiknya dan kasih nomor telepon kamu, nomor telepon WhatsApp, nanti akan saya undi 5 orang pertama. Dan jangan lupa, setiap video saya akan mengundi 5 jersey orang yang beruntung. Jadi berikan saran terbaiknya, kasih nomor WA-nya, nanti akan saya hubungi secara pribadi. Semoga beruntung mendapatkan jersey premium pemburu cilikan. Dan selalu tonton video saya untuk keberlanjutan konten-konten saya. Terima kasih. Salam olahraga. Setiap perburuan kami melakukan perburuan tidak hanya semata-mata untuk kebutuhan mencari poin atau mencari namanya hewan atau hasil buruan, tetapi kita semata-mata hanya untuk hobi. Karena hobi berburu itu adalah sebuah chemistry bagi saya, juga passion, dimana sesuatu hal dimana kami penat selama bekerja, kami jenuh, ya kita terjun di alam atau di hutan, itu kami sudah cukup puas dan kami sudah bahagia. Kadang kita penat, kadang kita pusing di kepala, kita hanya di hutan atau di alam melihat pemandangan, melihat pohon, itu sudah gelap sekali, sangat bahagia bagi kami. Jadi tidak semata-mata untuk poin. Andai kata atau manakala kita mendapat poin banyak, 3 atau 5 atau lebih dari 10, itu adalah sebuah rezeki. Karena zaman sekarang berburu babi hutan itu sudah sangat susah, dikarenakan pertama ruang lingkup hutan semakin lama juga semakin sempit karena ada perusahaan, ada perumahan, dan banyak lain yang menyebabkan hewan-hewan itu menyingkir. Jadi di setiap video saya selalu sering kami melakukan perjalanan, banyak video-video tentang perjalanan dulu. Karena apa? Ya itu realita. Jadi realitanya
berburu di zaman sekarang, di tahun-tahun sekarang 2024, jadi perburuan itu sudah tidak bisa lagi seperti dahulu. Para senior-senior perbagin saya yang dahulu, mereka bercerita menembak dari atas mobil rangon di pinggir jalan safari, dari mobil itu terus menembak jarak 50-40. Sekarang susah, jadi kita harus memang realitanya harus jalan kaki ke gunung atau ke pinggir hutan atau di mana ladang yang notabene dekat dengan hutan yang jaraknya berkilo-kilo. Nah, hewan dari situ karena penyempitan ruang tadi. Kemudian jarak tembak kita juga minimal itu 100 itu bagi kami itu bonus. Jadi rata-rata tembakan kami di atas 100, 200, 300. Ya, itu perlu memang alat ya, jadi akurasi senjata, laras atau barilnya memang harus mumpuni. Kedua juga sekarang pakai thermal scope, jadi tidak bisa disamakan berburu zaman sekarang sama berburu tempo dulu. Jadi berburu sekarang itu susah, apalagi saya berada di Pulau Jawa yang dimana Pulau Jawa adalah penduduknya paling banyak dan hutannya itu sangat sedikit. Beda ya kita berbicara kalau berburu di luar Jawa, misalkan di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, itu berbeda sekali. Jadi yang saya lihat tembakan ke sana, nyanggungnya dari atas. Kemarin tapi keluar dari sana, dari atas. Ini di arah sini. Kita bikin sambungan dulu. Oke, Pak, berikut Pak lewatnya. Pak Alis. Jadi arah mereka kasih ketinggal mungkin. Katakan ini adalah saya berburu di Jawa. Kebetulan saya adalah perbagin Jawa Tengah, jadi siasat saya hanya bisa berburu di Jawa Tengah. Kadang orang, ayo berburu di Jawa Barat, ayo berburu jadi kita tidak bisa. Itu bisa kalau ada seperti safari. Jadi safari kecil kita harus melakukan izin ke Polda setempat atau masyarakat setempat kita dari luar provinsi. Tetapi itu sangat susah. Jadi memang kita berburunya di wilayah provinsi masing-masing. Wes. Becet-becet.
kemudian kenapa kok bikin konten berburu tentang perburuan hama harimau? Ya karena itu tadi, itu adalah sebuah hobi, ada sebuah passion kami, di mana berburu adalah bagian dari hidup kami. Ketika saya pribadi menemukan titik bahagia di berburu, ya saya rasa hanya berburulah tempat saya mencurahkan isi hati, kebahagiaan kami. Saya memang berburu adalah sebuah bagian dari hidup saya pribadi. Jadi apapun yang terjadi, punya uang tidak punya uang, ya saya berburu selama alat atau senjata yang saya gunakan adalah resmi. Jadi senjata kami dari berbagai adalah resmi sesuai siasa masing-masing. Jadi seperti misalkan ada pilkada atau pesta demokrasi, itu memang saya berhenti berburu karena senjata wajib gudang ke Polres. Jadi senjata itu masuk ke gudang masing-masing di Polres tempat. Jadi kita berhenti berburu. Nah, tapi saya tetap berusaha maksimal mungkin tetap ke alam. Kita camping, kita ke hutan, kita kemah, masak-masak. Kadang juga berburu dengan senapan angin yang notabene di Indonesia belum dilarang. Kan menghabiskan peluru 1 kaleng atau berapa puluh peluru mimis 4,5 itu untuk hanya meluapkan emosi agar kebahagiaan kami bisa tersalurkan. Karena hobi berburu dengan menggunakan senjata api peraturannya sudah masih dibatasi karena pilkada, karena itu peraturan yang terbaik menurut saya. Karena kalau terjadi apa-apa, masa rawan, masa demokrasi atau pilkada terjadi apa-apa, kita pasti salahkan. Tetapi dengan adanya penggudangan, adanya pengecekan senjata secara berkala atau peraturan itu, kita aman. Jadi tidak terkena imbas atau masalah apapun. Jadi kita tetap santai aja di rumah karena senjata diamankan di Polres tempat atau di kantor-kantor yang berwajib. Jadi selama senjata digunakan, saya masih bisa di alam liar, camping atau di lapangan tembak, nembak target ataupun, karena hobi saya memang menembak, berburu terus menembak walaupun itu senapan angin, kadang mainan shotgun atau apa. Jadi ya itulah. Dan perjalanan ketika berburu memang melelahkan. Kadang orang berpikir kenapa capek-capek jalan kaki malam tidak tidur hanya untuk ke hutan, mending kalau butuh daging beli di pasar. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita nikmati perjalanannya, kita menikmati persiapan sebelum kita berangkat, membersihkan senjata, mempersiapkan amunisi, mempersiapkan bekal, dan mempersiapkan segala kebutuhannya, terus menikmati perjalanannya, perlengkapannya, kekurangannya, wah sangat luar biasa. Ya itulah.